pasti baik kan? Kalau baik sama dengan saya. Pertama-tama Bapak Iqbal dan Ibu Ilma akan pada kesempatan kali ini akan mengajak kalian untuk belajar tentang contoh-contoh bangun datar dan beserta sifat-sifatnya. Maka dari itu tetap simak pembelajaran hari ini dan jangan lupa bersemangat. Yuk lanjut Bu Ilma. Nah, terima kasih ya Pak Iqbal. Nah, teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pasti kalian gak sabar ya pengen tahu apa saja bangun datar. Sebelum kita memulai, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita doa bersama-sama. Doa Ibu pimpin ya. Berdoa mulai. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Engkau telah memberikan kesehatan bagi kami sehingga kami dapat memulai pelajaran ini dengan cara virtual. Terima kasih Engkau telah berada di sisi kami sepanjang waktu sehingga kami selalu sehat, selalu didampingi oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah, semoga kami dapat meneruskan pelajaran hingga akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Nah, gimana teman-teman? Kalian tahu nggak sih apa saja bangun datar? Bangun datar itu ada kok di sekitar kalian. Contohnya apa saja? Ayo, apa saja? Contohnya misalnya apa? Seperti pintu, terus jendela, TV, ataupun kalian punya permainan layang-layang. Itu semua termasuk dalam bangun datar. Seperti persegi panjang, persegi, layang-layang, segitiga. Itu termasuk dalam termasuk dalam bangun datar. Wah, gimana nih? Makin penasaran kan pastinya? Yuk Pak Iqbal dilanjut yuk, anak-anak udah gak sabar ingin tahu penjelasan dari Pak Iqbal. Yang pertama yaitu persegi. Persegi atau bujung banggar yaitu persegi panjang yang memiliki sisi yang sama panjang. Ini kita bisa lihat ini sisinya sama panjang semua. Dan kita akan belajar contoh-contohnya. Yang pertama, semua sisinya itu semua rata, sama. Ini sama semua. Yang kedua yaitu ini, setiap sudutnya itu adalah siku-siku. Yang ketiga yaitu setiap sudut dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya dan memiliki 4 sumbu simetri. Yang keempat yaitu memiliki 2 diagonal yang sama panjang, berpotongan di tengah-tengah dan membentuk sudut siku-siku. Yang kedua yaitu ini, persegi panjang. Persegi panjang atau segi 4 ini memiliki sisi yang berhadapan itu sama besar dan sama panjang atau sejajar, dan setiap sudutnya itu membentuk siku-siku. Ini sama ini juga sama, dan ini juga sama. Oke, sekarang kita akan belajar sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu sisi yang berhadapan sama besar dan sama panjang dan sejajar. Yang kedua yaitu memiliki diagonal yang sama panjang dan saling berpotongan di titik pusat persegi yang diagonalnya saling berpotongan sama panjang. Yang ketiga yaitu memiliki 2 buah sumbu simetri yang berhadapan horizontal dan vertikal. Yang keempat, setiap sudutnya membentuk siku-siku. Yang ketiga yaitu ini, janjar genjang. Janjar genjang ini memiliki ciri khas yaitu sisi yang berhadapan itu sama besar dan sama panjang. Sekarang kita akan membahas sifat-sifatnya. Yang pertama, sisi yang berhadapan itu sama panjang dan sama besar. Sama. Yang kedua, sudut yang berhadapan itu sama besar. Yang ketiga, yaitu mempunyai 2 diagonal yang berpotongan di suatu titik dan dibagi 2 sama panjang. Yang keempat yaitu ini,
belah ketupat. Belah ketupat ini memiliki 4 garis yang berhadapan saling terhubung dengan sisinya yang sama sejajar, tapi tidak saling tegak lurus. Sekarang kita akan bahas sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu dibatasi oleh 4 sisi yang sama panjang dan saling berhadapan sejajar. Yang kedua yaitu memiliki 4 sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga yaitu mempunyai 2 diagonal garis yang tidak sama panjang dan berpotongan tegak lurus. Yang keempat yaitu mempunyai 2 sumbu simetri. Halo anak-anak, gimana tentang pelajaran yang saya berikan tadi? Yaitu ada 4 materi kan yang saya ajarkan, yaitu pertama persegi panjang, janjar genjang, dan belah ketupat. Terus di dalam 4 bangun datar ini itu tadi ada 4 ada sifat-sifatnya. Sekarang Bapak ingin tahu nih sifat pemahaman kalian tentang sifat-sifat tadi yang saya jelaskan tadi. Apakah kalian itu sudah mengerti apa belum? Sekarang kita mulai dari persegi. Persegi itu ada sifatnya ada 4. Itu apa saja? Coba sebutkan. Yang pertama, semua sisi sama panjang. Yang kedua, Setiap sudut adalah siku-siku. Yang ketiga, Setiap sudut dibagi 2 sama besar oleh diagonalnya dan memiliki 4 sumbu simetri. dan yang keempat, Mempunyai 2 buah diagonal yang sama panjang berpotongan di tengah-tengah dan membentuk sudut siku-siku. benar banget. Di kehidupan nyata kita itu juga bisa melihat bangun datar persegi ini. Contoh itu TV. Kalian pasti tidak asing dengan TV, ya kan? Karena sehari-hari pasti kalian melihat TV, karena TV itu pasti ada di rumah kalian. Kebanyakan TV itu berbentuk persegi. Terus kita juga bisa melihat tentang depan rumah itu biasanya itu bentuknya itu juga persegi. Kita juga bisa melihat itu di dalam rumah, yaitu keramik. Keramik itu biasanya berbentuk persegi. Kebanyakan, tidak hanya biasanya, di setiap rumah itu. Terus makanan yang biasa kita makan atau yang sering kita lihat lah kalau kita nggak doyan, yaitu tahu. Siapa sih yang nggak kenal tahu? Tahu itu makanan yang dari kedelai itu warnanya putih itu loh, itu namanya tahu. Kalau di tempat asalku itu tahu, kalau nggak tahu kalau di tempat asal kalian. Terus kita lanjut materi berikutnya aja, yaitu tentang sekarang persegi panjang. Persegi panjang tadi sudah saya jelaskan ada 4 sifat, yaitu Bapak ingin menanyakan pada kalian, yaitu yang pertama apa? Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang kedua, Keempat sudutnya membentuk siku-siku. yang ketiga, Mempunyai 2 buah diagonal yang sama panjang dan saling berpotongan di titik pusat perseginya yang membagi diagonal menjadi 2 bagian sama panjang. yang keempat, Mempunyai 2 buah sumbu simetri, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. mantap. Di kehidupan nyata kita itu biasanya memegang persegi panjang, alat persegi panjang, alat komunikasi, yaitu handphone. Itu bentuknya persegi panjang kebanyakan. Kecuali yang tab itu kebanyakan ada yang berbentuk persegi, juga ada yang berbentuk persegi panjang. Terus kita juga bisa melihat pintu rumah kita. Pintu rumah kita itu kebanyakan itu berbentuknya persegi panjang. Terus lemari es itu juga. Terus lemari pakaian juga itu juga berbentuknya persegi panjang. Terus ada juga yaitu jendela rumah kita itu juga biasanya berbentuk persegi panjang. Jajar genjang, tadi Bapak juga sudah menjelaskan sifat-sifat tentang bangun datar jajar genjang. Tadi juga saya menjelaskan ada 4 sifat, yaitu apa saja? Yang pertama apa? Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Kedua, Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. yang ketiga, Mempunyai 2 diagonal yang berpotongan di satu titik dan saling berbagi 2 sama panjang. yang keempat, Mempunyai simetri putar tingkat 2 dan tidak memiliki simetri lipat. jajar genjang itu kalau di kehidupan nyata itu kita juga bisa melihat. Biasanya kalau Bapak melihat itu kalau di sekolah tas itu juga bisa. Kalau nggak tas itu taplak meja itu juga bisa. Meja
Terus makanan kalau di tempat saya itu namanya wajik, itu juga berbentuknya jajar genjang juga bisa. Terus layangan itu juga bisa berbentuk itu juga jajar genjang. Kalau menurut bapak ya, kalau menurut anak-anak aku nggak tahu. Sekarang kita next materi berikutnya. Sekarang kita bahas materi belah ketupat. Belah ketupat tadi bapak menjelaskan ada 2 sifat macam tentang belah ketupat. Sekarang bapak ingin tahu, apakah kalian sudah paham belum tentang belah ketupat? Tadi yang pertama apa? Dibatasi oleh 4 buah sisi yang sama panjang dan saling berhadapan sama sejajar. Oke, yang kedua. Mempunyai 4 sudut dengan sudut yang berhadapan sama besarnya. Yang udah ya. Sekarang di kehidupan nyata itu belah ketupat bisa kita temui. Kan kemarin habis lebaran kan ya, terus pasti pada nggak asing lihat lontong gitu. Itu kan bentuknya yang pertama sebelum diriskan kan itu ketupat, belah ketupat bentuknya. Itu namanya ketupat untuk lontongnya. Nah, terus kita juga bisa melihat di makanan buah itu kulit nanas itu juga berbentuknya belah ketupat. Terus biasanya juga ada di motif kain batik, itu biasanya juga berbentuk belah ketupat. Terus kita juga bisa menemui di kerajinan tangan pada umumnya, kebanyakan ada di kerajinan tangan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak. Sekarang kita lanjut di materinya Bu Ilma. Oke Pak Iqbal, terima kasih. Dan sekarang Ibu akan menjelaskan yaitu layang-layang. Ibu akan menjelaskan layang-layang beserta sifat-sifatnya. Nih, ada yang udah tahu belum layang-layang bentuknya seperti apa? Yang laki-laki udah nggak heran pasti, tapi yang perempuan udah pada tahu belum? Ini dia layang-layang, bentuknya seperti ini. Nah, layang-layang ini adalah bagian datarnya yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut, ya. Nih membentuk sudut kan, 2 ini itu sama panjang, sisi-sisinya sama panjang. Dan sifat-sifat layang-layang yaitu 1. Mempunyai 2 pasang sisi. Nih, sisi kanan dan kiri itu sisinya ya, namanya ya. Nah, sama panjang pastinya, sisinya sama panjang. Dan yang kedua, mempunyai sepasang sudut sama besar, A dan C. Nah, apa? Sama besarnya itu seperti apa? Ini A dan C. Oh, terbalik ya, maaf karena di kamera ya. Dan yang ketiga yaitu memiliki diagonal yang saling tegak lurus. Nah, diagonalnya yang mana? Yaitu AC dan BD, ya. Terbalikkah? Terbalik ya punya ibu ya. Oh, maaf ya. Terus 4, memiliki satu sumbu simetri yaitu A dan C. A dan C yang mana? Sumbu simetrinya yaitu tegak lurus begini ya. Ini A dan C. Itu simetrinya pada layang-layang. Gimana penjelasan Ibu tentang layang-layang? Jika ingin ditanyakan, boleh bertanya ataupun nanti setelah akhir bisa tuliskan di chat ataupun langsung bertanya, misalnya saya Bu gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, berikutnya yaitu trapesium. Nah, ada yang tahu belum bentuknya trapesium itu kira-kira seperti apa ya? Atau udah ada yang tahu nih? Belum tahu ya, trapesium itu bentuknya seperti ini. Nah, ini trapesium sama kaki. Pengertian trapesium adalah 2 bangun datar
dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang 2 diantaranya saling sejajar namun tidak sama panjang. Oke? Nah, ini dia. Ini yaitu trapesium sama kaki ya. Nah, yang pertama, sifat-sifat trapesium. Sifat-sifat trapesium memiliki 4 sisi dengan 2 sisi yang sejajar ya, 2 sisi yang sejajar ya. Dan yang kedua, memiliki 4 sudut dengan jumlah 2 sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Dan yang ketiga begini lagi, maaf ya, yang ketiga, Ibu salah. Yang ketiga yaitu trapesium sama kaki. Memiliki 2 kaki yang sama. 2 kaki yang sama ya. Ini dia. Makanya disebut dengan trapesium sama kaki. Kira-kira anak-anak ibu ada yang tahu nggak ya? Trapesium itu ada berapa? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Nah, trapesium itu ada 3 jenisnya. Ibu tunjukkan ya. Yang kedua yaitu trapesium sembarang. Kok bisa sih Bu dinamakan trapesium sembarang? Lihat deh. Tuh, dia nggak sama kan sama yang sebelah. Dia sembarangan bentuknya. Tidak sama panjang. Sudut-sudutnya pun berbeda. Lihat kan anak-anak ibu? Tuh, seperti ini. Dan yang ketiga yaitu trapesium siku-siku. Nih. Tuh, trapesium siku-siku ya. Ini bentuknya seperti ini. Nih. Oke, kita lanjut lagi yuk. Oke, berikutnya yaitu segitiga. Nah, kalau ini pasti semua ibu yakin, pasti anak-anak ibu udah pasti tahu yang namanya segitiga. Nah, segitiga bentuknya seperti apa? Seperti ini. Ini segitiga ya. Kalian bisa buat sendiri kok menggunakan tangan kalian. Ayo, gimana? Nih segitiga. Ya, segitiga bentuknya seperti ini. Nah, ini ibu perlihatkan punya ibu seperti ini ya. Ini namanya segitiga sama sisi. Nih. Ibu jelaskan dulu ya. Nah, segitiga disebut sama sisi karena ketiga sisinya sama panjang. Nih, 1, 2, 3. Ini sama panjang teman-teman, anak-anak ibu. Ini sama sisinya. Nah, sifat-sifatnya dong Bu, seperti apa? Kami mau tahu nih sifat-sifatnya. Oke. Nah, sifat-sifat segitiga yaitu sisi-sisinya saling bertemu dan membentuk 3 sudut. Nih, ya kan? Saling bertemu kan? Nggak mungkin mereka terpisah. Ya. Nih, seperti ini. Dan 3 buah sudut, jumlah besar ketiga sudutnya yaitu 180 derajat. Oke? Nih. Nah, segitiga ini adalah poligon 3 ujung dan 3 simpul. Nah, kira-kira anak-anak ibu nih, anak-anak ibu tahu nggak sih bahwa kalau segitiga ini adalah bangun datar geometri. Bangun datar geometri apa? Bangun datar geometri yang dasar, yang paling dasar, bangun geometri yang paling dasar sekali yaitu segitiga. Gitu, segitiga karena ada A, B, C. Itu bangun datar geometri yang paling sederhana. Nih, ibu tanya lagi. Kira-kira segitiga ini ada berapa ya?
Ataukah cuma 1, 2, atau 3 sama seperti trapesium tadi? Ada 3 anak-anak ibu. Nah, yang pertama yang kedua, maaf ya. Yang kedua yaitu sama kaki nih. Sama kakinya kan, cuma panjangnya yang berbeda. Bu, kenapa sih Bu kok disebut segitiga sama kaki? Nah, Ibu jelaskan lagi ya. Segitiga sama kaki adalah di mana dua sisinya sama panjang sehingga memiliki 2 sudut yang sama besarnya. Nih, sama besarnya kan? Kalau ini nggak mungkin karena mereka nggak sama besar sama ini gitu. Makanya disebut sama kaki. Ini dia. Cereng. Oke, yang ketiga. Yang ketiga apa? Yo, kira-kira. Yaitu segitiga sembarang nih. Segitiga sembarang. Bu, kok itu kenapa ya? Kok panjang sebelah kanan ibu, kok pendek sebelah kiri ibu? Oke, nah ibu jelasin lagi. Karena ini segitiga sembarang, makanya bentuknya sembarang kan? Dia nggak harus sama kaki atau sama sisinya. Dia sembarang pokoknya ya. Kenapa kok disebut segitiga sembarang? Karena segitiga yang ketiga sisinya itu berbeda anak-anak. Nih, berbeda kan segitiganya? Maaf lagi, maksudnya ibu, sudut-sudutnya ini berbeda dan panjang-panjangnya itu berbeda, makanya disebut dengan segitiga sembarang. Oke? Terima kasih. Nah, oke. Seru kan? Gimana pelajaran hari ini? Pasti asik lah, ya kan? Nah, kira-kira teman-teman masih ingat atau lupa ya barusan penjelasan Ibu Elma dan Pak Iqbal? Kita sudah belajar mengenal sifat-sifat, mengenal nama-nama bangun datar, ya kan? Kita udah belajar apa saja tadi? Persegi panjang, trapesium, segitiga, layang-layang, apalagi ya yo. Nah, pasti seru kan? Asik kan belajar sama Pak Iqbal dan Bu Elma dan Pak Iqbal? Maaf lagi ya, Ibu maaf banget karena banyak kekurangan atau kesalahan kata dari Ibu dan dari Pak Iqbal. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat dan memberi wawasan teman-teman, anak-anak Ibu mengerti apa itu bangun datar. Nah, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, lebih baik kita berdoa dulu ya. Berdoa Ibu pimpin. Yuk kita mulai. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhanku, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar dan memulai pertemuan kami secara virtual. Terima kasih ya Allah ya Tuhanku, dengan karunia-Mu kami dapat berjumpa, dan terima kasih segala campur tangan-Mu memberikan kami kesehatan dan kelancaran hingga pelajaran selesai. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sampai bertemu kembali ya dengan Ibu dan Pak Iqbal. Dadah.